Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kang Endang semuanya, ketemu lagi dengan Kang Endang dan masih di Endang Supriyadi Channel tentunya. Sobat-sobat semua, jangan lupa tonton terus videonya biar sobat semua enjoy, happy. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tentunya share ke sobat-sobat yang lain. Pada kesempatan kali ini, Kang Endang akan berbagi 15 tips bagaimana caranya sobat-sobat agar menjadi pengusaha yang sukses, namun dimulai dari modal nol. Nah, untuk melakukan usaha dengan modal nol itu tentunya perlu keuletan, perlu kesemangatan, juga perlu ketelitian. Nah, Sobat Kang Endang, hampir sebagian besar orang memimpikan menjadi orang yang sukses dan pebisnis yang besar tentunya. Namun hanya sebagian kecil yang benar-benar ingin hidup menjalani mimpi tersebut. Kenapa alasannya? Alasannya sih sederhana sobat-sobat. Merintis dan mengelola usaha sendiri tidak semudah seperti membalikan telapak tangan sobat-sobat semua. Kita harus memiliki mental yang kuat. Ada hal yang penting yang harus dipersiapkan matang oleh sobat-sobat semua ketika ingin memulai usaha yang tentunya kita belum punya modal besar. Nah, apa kira-kira hal-hal yang harus dipersiapkan oleh sobat-sobat semua untuk memulainya? Nah, untuk lebih enjoynya, coba simak yang akan Kang Endang paparkan. Nah, yang pertama, kita harus punya keyakinan diri. Sebab dengan keyakinan diri tersebut, sobat semua harus memulai untuk lebih memantapkan hati sebelum sobat menentukan suatu pilihan untuk sektor usaha. Nah, kemudian apabila sobat semua merasa masih setengah hati untuk membangun suatu usaha, itu pasti sobat akan lebih mudah dijatuhkan oleh keadaan persaingan usaha yang cukup tajam dan cukup ketat. Nah, alih-alih sobat akan bisa sukses, usaha yang sobat bangun pun justru akan berhenti di tengah jalan. Nah, ini perlu dipersiapkan model bisnis yang akan dijalankan. Jika hati sobat semua sudah mantap, cobalah untuk memulai memikirkan model bisnis apa yang sekiranya cocok dengan hati sobat-sobat sekalian. Sobat bisa memulai usaha itu dengan cara mencari tahu informasi tren bisnis apa yang sedang berkembang di saat ini. Kita harus berpikir out of the box. Tidak ada pembisnis yang sukses tanpa berpikir kreatif. Misalnya, sekarang lagi ngetren bisnis transportasi online misalnya.
kita melihat peluang bagaimana bisnis ini nantinya menjadi solusi untuk masyarakat urban. Nah, jadi biasakan untuk mengasah kemampuan berpikir menjadi lebih kreatif. Siapkan diri, misi, dan visi yang jelas. Kemudian hal terpenting saat sobat akan memulai usaha adalah membuat rencana bisnis yang memiliki fleksibilitas dan inovasi bisnis di dalamnya. Jangan lupa sertakan misi dan visi yang jelas di dalam pengelolaan usaha bisnis yang akan sobat rintis. Sobat harus mengorganisir diri. Mulailah dengan membiasakan diri lebih terorganisir. Hal ini sangat penting sobat, sebagai modal diri dalam mengatur usaha sobat-sobat semua. Sederhananya, jika sobat tidak bisa mengorganisir diri, bagaimana sobat akan mengorganisir semua elemen bisnis yang sobat jalankan? Yang terpenting, rajin membuat catatan-catatan sesuatu yang penting yang sobat dapat. Misalnya, mulai dari nasihat pembisnis lain hingga tantangan-tantangan apa yang akan dihadapi oleh seseorang yang telah mengelola usaha. Nah, tentunya kita berusaha dengan harapan bila waktunya sudah tiba, Sobat Kang Endang tak hanya mewariskan sebuah perusahaan, melainkan juga mewariskan sebuah pengalaman kepada generasi kita. Ingat, fokus pada satu bisnis dulu. Jangan terburu-buru menggandakan keuntungan dengan memulai bisnis kedua. Nah, jangan mudah tergiur ya sobat. Pastikan bisnis yang dikelola saat ini sudah benar-benar stabil menurut analisa dan menurut penilaian kita sendiri yang akan memulai usaha tersebut. Baik dari segi modal, sumber daya manusia, maupun kebutuhan-kebutuhan yang akan menyokong bisnis kita. Siap menghadapi kemungkinan terburuk, nyali memang diperlukan untuk benar-benar tekun menjadi pembisnis sejati dan menjadi pembisnis yang semangat tentunya. Namun itu saja tidak cukup. Analisa dan siapkan diri pada kemungkinan terburuk yang bisa terjadi kapan saja dan dialami oleh sobat-sobat Kang Endang. Kemudian terbuka terhadap setiap evaluasi. Salah satu rahasia kesuksesan adalah proses belajar tentunya. Jadilah orang yang selalu terbuka terhadap kritik, nasihat dari orang lain tentunya. Cobalah untuk melakukan evaluasi terhadap kekurangan diri Anda pada saat menjalankan bisnis. Nah, kemudian terus belajar dan jangan cepat puas, karena setiap perjalanan bisnis pasti ada naik dan turunnya sobat-sobat. Saat bisnis yang sobat kelola sedang di atas angin, jangan cepat puas tentunya. Begitupun pada saat bisnis sobat sedang mengalami lesu. Jangan lantas sobat berputus asa. Buka hati,
dan jangan malu untuk bertanya kepada orang-orang yang telah senior di dalam melaksanakan bisnis. Karena orang yang malu bertanya pasti akan tersesat di jalan. Begitu kata peribahasa sobat-sobat sekalian. Nah, kemudian jalankan bisnis sobat Kang Endang yang disukai tentunya. Menjalankan sesuatu harus sesuai dengan passion yang akan membuat seseorang lebih santai tentunya. Bahkan saat sedang diterjang situasi sulit sekalipun, hal ini juga berlaku di dalam dunia bisnis tentunya, sobat-sobat sekalian. Nah, dengan begitu sobat dijamin tidak akan kesulitan dalam mempertahankan komitmen diri sebagai pengusaha yang kuat. Prinsipnya, jalankan bisnis yang dikuasai, sebab kalau sudah bicara bisnis, tentu bicara soal keuntungan. Ada kalanya hal yang disukai kurang menguntungkan sobat sekalian. Tetapi baiknya sobat Kang Endang kesampingkan hal yang tidak disukai tersebut dan fokus kepada yang dikuasai tentunya. Pahami potensi diri kita, lalu terapkan ke dalam fokus bisnis yang akan kita bangun tentunya. Nah, kemudian siapkan modal usaha. Sekarang kita bahas faktor eksternal tentunya di dalam memulai untuk melakukan bisnis. Pertama-tama soal modal tentunya. Pastikan apakah modal dalam bisnis Anda berasal dari dana pribadi atau dana berdasarkan patungan dengan keluarga Anda maupun keluarga sobat semua. Bila dari hasil patungan, pastikan semuanya harus diatur secara jelas antara hitam dan putihnya, agar di kemudian hari tidak ada merasa yang dirugikan di saat perusahaannya maju dan tentunya banyak hasil yang didapat. Nah, hal ini akan menimbulkan kekusutan. Nah, kemudian lihat peluang bisnis. Oke, Kang Endang akan beri bocoran ya. Sejak beberapa tahun terakhir contohnya, pemerintah Indonesia sedang menaruh perhatian besar di sektor apa coba sobat-sobat sekalian? Ini di sektor perdagangan digital. Nah, hal ini adalah contoh peluang bisnis yang dapat kita manfaatkan. Sobat bisa memulai berdagang secara online misalnya, atau bahkan mendirikan perusahaan startup yang berbasis digital. Nah, kemudian tentukan target pasar. Sebab seorang calon pengusaha yang sukses haruslah pandai menganalisa target pasar. Meski ia memiliki produk dengan kualitas yang terbaik, namun jika ia tidak memiliki penguasaan terhadap pasar yang tepat, maka penjualan produk yang dilakukan akan mengalami kesulitan tentunya. Nah, itulah trik-trik dan tip dari Kang Endang untuk sobat semua. Nah, agar bisa bisnis dengan baik, maka mulailah kita bersemangat untuk membuka usaha dari nol. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.